Oke. Silahkan berdoa dulu. Dipimpin sama siapa? Ayo. Kedua selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak sekolah? Aurel aja ya. Reskia. Reski, kemana Reski? Sakit. Jadi ada. Aurel izin ya, 3 hari ya. Oke, di sini ya. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Arti dari kata yakin apa? Revan? Arti dari kata yakin apa? Yakin itu apa bahasa Indonesianya? Percaya. Terus? Apa? Yakin. Di sini kita akan buat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak tata tertib kelas misalkan? Ya. Nah, teknisnya nanti di sini ini siapa yang bisa buka? Maaf, Ibu minta tolong. Nah, coba buka dulu. Susah dari tadi ya. Nah, keyakinan kelasnya di sini ya, keyakinan kelas itu aturan kesepakatan yang harus kalian tulis untuk kelas kita sendiri, ya. Contohnya, misalkan di dalam kelas ini kita harus apa, ya? Kita harus seperti apa? Bagaimana caranya menjaga kelas ini dengan benar, dengan baik, ya? Contohnya, menjaga kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang lain, piket pada jadwalnya. Terus peraturan yang lain misalkan apa? Coba kasih contoh. Ada yang bisa kasih contoh? Ini untuk kebaikan kelas kita sendiri, ya. Ada yang bisa? Apa, Lia? Contoh yang lain? Masuk tepat waktu. Bagus ya. Ya seperti itu, ya. Nanti keyakinan kelasnya di sini tulis oleh kalian sendiri ya, masing-masing. Sudah? Masing-masing semuanya menulis sendiri ya. Dan jangan lupa ditandatangani ya. Nah, apa yang kalian tulis nanti di sini ya, itu kesepakatan yang kalian buat ya. Keyakinan yang telah kalian buat ya, misalkan datang tepat waktu, belajar dengan serius misalkan, seperti itu ya. Jadi ini keyakinan kelas ditulis dari hati kalian sendiri ya. Setelah itu nanti kumpulkan ke depan, tempelkan di depan ya. Nah, dari satu kelompok ya, satu kelompok ini keyakinannya harus berbeda dengan teman kelompoknya. Jangan ada yang sama. Ya. Jangan ada yang sama. Nah, misalkan ini tentang disiplin waktu, tentang ini ya. Rima misalkan tentang kerapihan, harus memakai pakaian yang rapih misalkan. Rizky misalkan buang sampah pada tempatnya. Fahri misalkan tidak menggunakan handphone pada saat belajar. Itu keyakinan kelas contohnya ya. Revan misalkan buang apa?
Contohnya nih, contoh yang lain. Sholat tepat waktu misalkan. Nah, ini semua berbeda ya. Coba nanti rumbukan misalkan dari satu kelompok ini ya, kelompok ini kelompok hari Rabu. Kelompok hari Rabu, kesepakatan yang mau ditulis untuk keyakinan kelas secara umumnya di sini apa nanti ya? Kita rumbukan nanti satu orang ke depan perwakilan. Berarti di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keyakinan kelas secara umumnya kita buat di sini. Ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang boleh tolong bagikan kelompok ini sama kelompok itu ya. Kelompok hari Selasa dan hari Kamis. Bagikan. Satu. Boleh dikasih nama dan ditandatangani nanti kalau sudah selesai. Boleh kasih nama ya. Iya, satu orang satu kertas ini. Buat keyakinan kelasnya sesuai dari hati kalian sendiri tanpa ada paksaan. Oke? Ya. Satu orang satu ya, keyakinan kelasnya ya. Masih halus teuing ya. Iya. Jadi dicoret teh. Gila. Oke, nanti di sini yang ke depan siapa? Sama. Sama. Oke. Berarti ya. Bisa lah. Ayo. Jangan lupa ditandatangani. Sama nama. Ya. Tanda tangan. Boleh kasih nama dan tanda tangani. Arlin aja ya nanti ya yang ke depan ya. Oh, Arlin. Ayo. Tulis keyakinan kelasnya sesuai dengan hati kalian sendiri tanpa ada paksaan. Ya. Ayo bebas, terserah. Kesepakatan kalian apa? Harus seperti apa kelas kita? Buang sampah. Yang lain ya, harus ada yang lain yang misalkan secara spesifiknya apa? Saling menghargai gitu kan, ya. Nah, jangan lupa kasih nama ya. Oke. Nanti yang ke depan siapa? Arlin. Nah, nanti ini rumbukan ya. Rumbukan ya. Silahkan tulis keyakinan kelasnya masing-masing sekarang. Oke. Nah, sudah dirumbukan? Belum. Sudah ditulis? Belum, baru. Nanti yang mau ke depan siapa? Rima. Tulis keyakinan kelasnya sesuai dengan ini ya, hati nurani kalian. Ayo segera tulis. Udah? Ya. Ya, kasih nama.
Nah, oke, boleh gitu. Jangan lupa kasih nama dan tanda tangani. Jangan lupa kasih nama dan tanda tangani. Lalu rumbukan ya. Masing-masing keyakinan kelasnya harus berbeda dari teman sebangkunya. Oke. Oke, nanti pertama yang ke depan berarti Fahri dulu, ya. Setelah dirumbukan semuanya, oke? Ya. Kenapa? Satu aja. Satu kio. Entosnya. Nah, Pulang. ya. Boleh? Lu Ya. antara kabur gak? Entos sih kio. Iya. Oh. Kayak gitu. Ya, bagus. Udah semua? Lalu rumpukan ya. Ini kelompok berapa? Hari? Selasa. Rafa apa? Mana lihat? Jangan lupa kasih nama dan tanda tangan kalian, oke? Tulis keyakinan kelasnya sesuai dengan masing-masing. Ya, boleh. Mas ya, Bu. Oke, nanti lihat saja yang mau ke ini ya, depan. Lalu. Ya. Tulis masing-masing, jangan ada yang sama. Jangan ada yang sama. Harus berbeda. Beda, Bu. Harus berbeda. Ya. Gimana Mbak Tani? Oh. Iyo. Harus beda, jangan ada yang sama. Ya? Bu, tukaran mal. iPhone ya, gitu. Enggak, jangan. Bukan iPhone. Iya, nanti ya. Ibu ke kelompok yang itu nanti. Tulis sekarang masing-masing keyakinan kelasnya. Kelas kita itu harus seperti apa, bagaimana peraturannya dari hati kalian sendiri, ya. Kalau sudah, nanti rumbukan. Siapa dirumbukan? Nah, keyakinan siapa yang paling menonjol di sini, yang hampir sama, misalkan nanti ke depan, ya, yang satu orang. Berarti yang ke depan nanti siapa? Lia, Lia ya. Jangan lupa kasih nama dan tanda tangani. Oke? Nah. Oke. Ini kelompok hari Senin. Gimana kasih? Tantangannya di sini. Ya, Kasih kasih namanya. nama dan tanda tangani. Tangan sini. Oke. Mana yang belum? Yang belum siapa? Bu, Mana? gini, Bu. Ya, boleh gitu. Kenapa? Menjaga, ini kan sama, menjaga kebersihan kelas. Ya. Tanda tangan itu mana, Bu? Tanda tangannya di situ aja. Ya. Tanda tangannya di situ. Buahnya sama, Bu. Ini harapin. Iya, di bawah. Boleh di bawah. Kenapa? Salah? Oh, mau diganti, boleh.
Afrijal ini aja, Afrijal ini. Kenapa? Rizky mau ganti? Oh boleh. Ada yang salah atau mau diganti boleh bilang ya. Kalau kurang yakin. Boleh. Lupa saya. Nih ini. Ada pulpennya? Boleh yang mau ganti kertas ke sini ya, boleh diambil di sini di depan. Saling menghormati dan Di situ ya, di meja, boleh. Nah, ini kita rumbukan ya. Kita rumbukan, semua tulis sesuai keyakinannya masing-masing. Jangan ada yang sama ya. Setelah dirumbukan nanti yang mau ke depan siapa? Kira-kira ini keyakinan kelasnya itu paling menonjol misalkan ya. Tiara sama Afrijal aja ya. Ya. nggak mau Bu. Harus mau. Ya. Nanti yang ke depan tinggal tempelkan saja, oke? Tiara sama Afrijal. Tinggal kasih nama dan tanda tangani. Ya, bagus ya. Nah, mana Erhan udah belum? Belum. Ini apa? Ya, bagus. Membantu teman yang membutuhkan. Bagus ya. Apa? Sering ya. Satu lagi siapa? Kelompok ini belum. Oke. Udah ditulis semua? Udah? Mana Alfon? Tidak ada keyakinan. Harus ada, harus ada. Harus ada, ya. Siapa yang belum di sini? Yang belum bikin keyakinan kelasnya? Siapa? Harus ya. Nanti rumbukan ke depan siapa yang paling ini, ya. Alia mau diganti atau gimana? Oke. Mau diganti juga boleh ya. Kasih nama dan tanda tangani ya. Iya, nanti di ini ada nomornya ya, ada itunya apa namanya? Nah, nanti rumbukan siapa yang mau ke depan. Nilai yang paling ini siapa? Alia aja ya. Oke? Ya. Mau boleh nanti rumbukan yang ke depan. Ya. Nilai kebajikannya sudah dibuat? Sudah? Boleh nilai kebajikan yang sudah dirumbukan, boleh tempelkan sekarang dari nomor 1 sampai nomor 6. Siapa nomor 1 tadi? Nilai kebajikannya yang pertama apa? Nomor 1 itu. Masih ingat? Apa? Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya. Yang kedua,
Yang kedua, nilai kebajikan berakhlak mulia, ya, saling menghargai, menghormati, dan tidak membuli. Lanjut yang ketiga, nilai kebajikan siapa? Yang ketiga, bergotong royong, ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nilai yang keempat, siapa? Nilai kebajikannya bertanggung jawab, ya. Keyakinannya dilarang menggunakan handphone pada saat pembelajaran berlangsung. Nilai kebajikan yang kelima apa? Tata tertib. Rapa, coba lihat yang kelima apa? Tadi, tata tertib, ya. Keyakinannya apa? Hadir tepat waktu. Yang terakhir, nilai kebajikan bernalar kritis, ya. Keyakinan kelasnya aktif dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Boleh sekarang dari masing-masing kelompok menempelkan kembali di sini, dikolektifkan saja. Boleh dibantu. Silahkan. Boleh, sok. Silahkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Biar kita efektifkan waktu. Ayo. Tempelkan lagi. Boleh cut. Pakai lem aja, Neng. Bisa. Ini kelompok ini? Udah, ini udah belum? Oh, belum. Kelompok itu udah belum? Udah. Kelompok Bisma udah. Terakhir ini. Boleh mau di mana aja tempelinnya, asal di kertas yang ini ya. Ya. Nanjak. Boleh nanti bacakan satu orang siapa? Siapa? Nilai kebajikan tadi yang sudah disepakati. Sama siapa? Tama, boleh Tama. Ya. Nilai kebajikannya tadi mana? Masih ingat? Enggak. Boleh. Nanti langsung bacakan ya. Udah semua? Oke, silakan. Tama. Bacakan nilainya. Keyakinan kelas 8F. 1. Nilai kebajikan beriman dan bertakwa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Nilai kebajikan saling menghargai, menghormati, dan no bully. Nomor 3. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nomor 4. Dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung. Nomor 5. Hadir tepat waktu. Nomor 6. Aktif dalam pembelajaran. Dah. Oke. Bagus. Ini punya handphone siapa ini? Oh, 5. Nah, itu ya nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh kalian sendiri, ya. Nah, dari nilai kebajikan ini, ya, nanti kita tempelkan di sana, ya. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian nilai kebajikan di sini berakhlak mulia, saling menghargai, menghormati, dan tidak membuli. Yang ketiga bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat dilarang menggunakan handphone, ya, pada saat pembelajaran. Nomor 5 tata tertib nilai kebajikannya yaitu hadir tepat waktu. Yang terakhir yaitu
bernalar kritis, aktif dalam pembelajaran. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Akhirnya selesai juga ya. Nilai kebajikan ini sudah kalian buat, sudah kalian sepakati. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pengimbasan saya di sini ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wuris Nur Kamilah. Di sini saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan hari ini saya akan mengimplementasikan pengimbasan ya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anakku yang saya banggakan di sini, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, kita mulai saja di sini. Dari pengimbasan modul 1.4 program guru penggerak tentang budaya positif. Ya, oleh saya sendiri Wuris Nur Kamilah, PDP angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Nah, yang pertama di sini ada filosofi pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Bapak pendidikan kita di sini di Indonesia ya. Nah, beliau mempunyai filosofi yang amat sangat luar biasa. Nah, filosofi tersebut itu sangat dikenal oleh seluruh penjuru guru di Indonesia ya. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di sini tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai masyarakat ya. Pembelajaran yang pertama di sini pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, khususnya kita di sini sebagai pendidik ya. Berpihak pada murid harus murid dan murid yang diutuhkan ya, yang ditekankan oleh seorang pendidik. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Kita harus berfokus kepada mereka, murid-murid dan murid yang menghambakan siswa ya. Nah, kemudian di sini apa? Tentang budaya positif ya. Budaya positif di sini yang pertama yang akan saya jelaskan, disiplin positif dan kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang akan saya jelaskan hari ini dari materi ini. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa nanti mengimplementasikan dari materi saya ini. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dan kebajikan universal. Ada teori kontrol di sini. Ada teori kontrol tentang GIMS, kepalkan tangan Bapak Ibu. Kepalkan semua, boleh saling berhadapan. Boleh saling berhadapan. Nova dengan Syahran, Tiara dengan
Alif, ya. Bu Dita dengan Bu Tini, Bu Bu Sri dengan saya boleh, Bu Delis dengan Bu Nina, Pak Padli dengan Bu Lesi. Gims mengepalkan tangan. Saya pertama akan merayu Bu Sri. Bu Sri, bolehkah saya meminta buka kepalan tangan Bu Sri? Kenapa tidak? Karena ini ada sesuatu hal yang berharga buat saya. Masya Allah. Sesuatu tersebut bolehkah saya tahu? Bolehkah saya mengetahui? Tidak. Kenapa tidak? Boleh saya tahu saya lihat rekamannya. Kalaupun boleh tahu, kalaupun boleh dibuka, Jika saya akan saya jaga rahasia baik-baik dengan keyakinan Bu Sri, akan saya jaga baik-baik apa yang yang Bu Sri kepalkan tersebut. tidak. Tetap? Tetap tidak. Tetap tidak. Boleh. Coba sekarang Bu Sri. Kebalikannya, cara membuka kepalan tangan saya dengan rayuan seperti apapun boleh. Inginkan gitu, bolehkah saya? Bolehkah Anda membuka tangan Anda? Tidak. Walaupun saya menukarnya dengan sebuah uang yang jumlahnya sangat besar. Ini P3K. P3K mau diambil nggak? Ini ketiga kamu diambil tidak? Mau? Enggak. Berarti asetnya banyak. Oh iya. Boleh, berarti tidak ya. Nah, oke Bapak Ibu di sini permainan gamesnya ya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang Bapak Ibu buka tersebut ada yang memberikan kepalan tersebut, ada yang tidak. Ya, ada yang memberikan mengiming-iming dengan ini sebuah perjanjian sertifikat SK P3K gitu ya. Ya. Kita di sini. Nah, hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri ya. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ya. Oke, lanjut miskonsepsi teori kontrol di sini. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini bisa kita terapkan ketika kita mengajar nanti pada saat pembelajaran berlangsung kepada siswa. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, kemudian disiplin positif. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Saya ingin bertanya kepada anak-anakku di sini. Apakah kalian hari ini disiplin? Disiplin tidak? Disiplin dalam hal apa? Pakaian, waktu, ya, boleh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Edi, apakah Bapak Edi hari ini melakukan disiplin? Untuk disiplin hari Senin ya Bu, alhamdulillah saya setiap hari Senin karena kebetulan tiket dari Senin. Jadi untuk Senin itu spesial datang tuh jam 7 kurang. Datang ke sini menyiapkan anak-anak upacara gitu. Oke, baik. Bagus, berarti Pak Edi hari ini melakukan disiplin selalu melakukan disiplin positif. Dan hari ini ketika saya bertanya, beliau melakukan perihal yang disiplin tersebut. Ya. Nah, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu di sini? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin, berarti harus seperti apa? Kita harus seperti apa? Kita harus seperti ini agar apa tujuan kita tercapai dengan baik. Ya, oh saya mau ke sekolah, berarti saya harus apa? Oh saya mau ke pasar misalkan, berarti apa yang harus dipersiapkan? Ya.
Kemudian ada disiplin patuh, ya, ada disiplin aturan, tata tertib, dan ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Nah, makna disiplin di sini, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran tersebut atau ajaran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya ada yang tahu di sini motivasi yang terbangun dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Contohnya dari dalam apa? Ya, disiplin kalau dari dalam. Karena itu sebetulnya kalau disiplin dari dalam itu lebih mudah ya dibanding dengan X. Kalau X kadang-kadang kita bukan dari hati nurani itu soalnya dipaksa, gitu kan. Tapi kalau disiplin dari dalam, dari hati nurani, ya enjoy saja. Ya. Berarti yang pertama itu harus diri kita sendiri, ya, baru orang lain gitu. Ya. Pertama kita terlebih dahulu. Kalau misalkan pengikut kita, murid-murid kita ingin disiplin, berarti kita terlebih dahulu harus disiplinkan diri kita sendiri, ya. Kemudian baru orang lain atau murid kita sendiri. Ya. Nah, sebagai pendidik di sini tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dianogos, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Oke, tujuan yang mulia di sini Bapak Ibu pasti ingin mempunyai tujuan yang mulia, ya. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan di sini nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus, yaitu universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Oke, baik. Nah, di sini contoh disiplin, disiplin bertanggung jawab. Kemudian yang kedua apa? Mandiri. Kemudian kreatif, berakhlak mulia, menghormati, menghargai orang lain. Sesuai dengan kurikulum kita di sini, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk berakhlak mulia. Mandiri, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif di sini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan oleh sekolah kita. Nah, di sini ya. Oke. Menurut The Virtus Project di sini, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, dari satu kolom di sini ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan sebagainya. Ya, ini adalah menurut The Virtus Project, proyek yang menilai-nilainya tentang kebajikan. Oke, ada motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada yang tahu apa ini? Motivasi hukuman. Nova pernah dihukum? Pernah. Belum pernah? Belum pernah dihukum? Motivasi hukuman?
Penghargaan restitusi. Nah, pertama kita akan memulai tentang teori motivasi terlebih dahulu. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda tersebut? Ketika Bapak Edi tadi datang ke sekolah, motivasi apa? Sehingga setiap hari Senin, Pak Edi selalu datang ke sekolah sebelum jam 7. Ingin memberikan kontribusi yang maksimal. Baik, bagus. Selain itu? Apa namanya, supaya nanti anak-anak tuh mengikuti. Itu Oh, aja mungkin motivasinya. motivasinya. Ya, bisa dijadikan teladan ya. Ya, Teladan untuk memaksakan. ya. Ya. Ada keterpaksaan tidak tadi datang ke sini? Harus ada paksaan biar kita Sedikit ada rasa terpaksa juga karena mengingat apa namanya kesibukan ya, jadi seperti itulah. Ya. Ya. Ini sesuai dengan motivasi dari Bapak Edi ya. Motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Kalian memakai pakaian secara apa namanya rapi tersebut, ada motivasinya tidak di sini? Ada, kenapa? Biar terlihat ayang. Biar terlihat oleh siapa misalkan? Oleh seseorang, agar saya terlihat rapi, ya. Mencontohkan teman yang lain, ya. Ya, mengikuti aturan juga. Selain mengikuti aturan, apa lagi? Terlihat keren, bagus ya. Syahran menggunakan PDH berwarna biru. Wah, saya nih MPK gitu loh. Ya, bagus loh. Gitu kan, jadi bangga. Nah, Biar terlihat berwibawa sedikit gitu ya. ya. Biar sedikit berwibawa gitu loh, ya. Oke, yang pertama karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ingin mendapat pujian. Nah, ini termasuk materi tersebut. Pak Edi tadi apakah datang ke sekolah takut ditegur oleh saya sendiri atau bagaimana? Ingin mendapat pujian dan penghargaan dari atasan. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya. Ya. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Oke. Dari ketiga materi di sini sudah tadi kita jelaskan di sini ya. Sudah kita pahami. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Oke. Tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi ya. Yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Oke. Ada hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Bedanya apa? Iya, kayak bisa tiba-tiba ya. Cara tiba-tiba hukuman. Sudah ada? Sudah diobrolkan sebelumnya, disepakati. Oh iya. Bagus, seperti itu. Tepuk tangan dong. Wow, Bu Dita hebat ya, keren. Well. Nah, ada hukuman atau konsekuensi di sini contohnya.
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi hukuman. Oke, bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul. Bagus. Bener. Pintar ya semua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya betul. Bagus. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bener. Pinter ya. Pintar sekali semua di sini bisa menjawab dengan benar. Oke, ini contoh dari hukuman dan konsekuensi. Mari kita bahas lagi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Bersifat satu arah saja dari guru dan murid hanya menerima ya, tanpa kesepakatan. Ya, kemudian berupa fisik maupun psikis itu hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, disepakati, umumnya dibuat oleh guru atau sekolah. Murid menerima jika melanggar, umumnya berdasarkan data yang terukur. Oke, kita lanjut kepada penghargaan. Reward ya. Nanti saya kasih hadiah setelah ini. Boleh nanti hadiahnya ya di akhir. Tenang. Ya. Ada yang pernah mendapatkan hadiah sebelumnya? Hadiah ulang tahun, boleh. Hadiah apa? Oh iya, Sahran ya. Hebat, keren dong. Sahran, tepuk tangan. Pemain ansambel, ya. Ansambel, sama. Nanti masuk ke tingkat provinsi ya, bagus. Ya. Oh iya, dengan Bapak pelatihnya. Ih, bagus, keren. Yes. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya apa? Piala? Ya. Hadiahnya tidak terukur. Pencapaian yang dicari ya, bukan bentuk nominal ya. Tapi itu termasuk penghargaan juga. Ya. Berarti ya itu. Nah, apakah hadiah itu bisa dikatakan saya dapat hadiah nih apa jam tangan misalkan atau cincin misalkan dari seseorang? Apakah itu hadiah? Hadiah juga, ya. Wah, ini apa? Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, maksudnya seperti apa? Dihukum oleh penghargaan. Apakah tadi Sahran dihukum oleh penghargaan? Bisa jadi. Bisa jadi tidak? Oh tidak, Budita tidak. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan. Termasuk Sahran tidak? Seperti itu? Bisa jadi. Oke, kita lihat. Dihukum oleh penghargaan maksudnya di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Apakah masuk terhadap dihukum oleh penghargaan seperti cerita Syahran tadi? Masuk tidak? Tidak ya? Tidak. Tidak masuk ya? Dihukum oleh penghargaan. Berarti cerita tersebut bukan termasuk Syahran maksudnya ya? Bukan. Oke, kita cari lagi di sini. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak,
agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Horn. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn di sini, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah. Kemudian restitusi. Ada yang tahu apa itu restitusi? Nah, restitusi di sini sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menegur? Menegur, bertanya dulu, kemudian mendengarkan dulu alasannya kenapa melakukan hal tersebut, ditanya secara baik-baik, memberikan pengarahan lagi, sampai kesalahannya bisa diakui dengan benar-benar oleh dia sendiri yang melakukan. Nah, ini cara kita melakukan tindakan kepada anak yang melakukan kesalahan. Mari kita lihat, simak di sini. Nah, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Jadi secara baik-baik terlebih dahulu ya, mengatakan kamu seharusnya tidak bagaimana, kamu seharusnya bertindak ya. Kemudian mengingatkan murid tersebut ya akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan terakhir yaitu mengkritik dan mendiamkannya. Sama halnya dengan tadi yang kita sebutkan ya. Bapak Ibu, ini secara teori dan secara contohnya sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita sering melakukan tindakan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Kalau kita di sini melakukan tindakan-tindakan di atas tersebut, di sini mungkin kita akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Nah, apakah dari cara kita mengatasi masalah anak yang bandel misalkan, ya? Kalau misalkan tindakan kita itu salah, mungkin anak tersebut akan merasa gagal, akan merasa minder kalau misalkan bertemu dengan anak yang lain. Nah, jadi cara kita, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan ya, mendekati anak tersebut secara baik-baik ya, secara halus, sampai anak tersebut itu sadar dengan kesalahannya sendiri. Ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsham Goshen 1996 ya. Nah, lanjut apa di sini? Restitusi menurut Chelsham Goshen 1996. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan ya, memperbaiki hubungan antara siswa dan muridnya kalau di sekolah. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi masalah anak tersebut, solusinya apa nih? Jadi harus kita pikirkan baik-baik ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, oke, ini keyakinan kelas. Di kelas kalian sudah dibuatkan keyakinan kelas? Sudah ya. Kemarin 8F sudah ya. Nah, bagus ya. 8E udah juga sama Bu Nina ya, sudah. 7? Ini 7? 7I ya. Wali kelasnya siapa? Oh, Bu Tini. Sudah ya dibuatkan kemarin. Oke, petunjuknya kan? Ya. Tapi sebetulnya masalahnya gini aja Bu, keyakinan kelas itu tidak selalu mungkin itu terlibat wali kelas. Tapi guru mata pelajaran pun kayak saya, kenapa saya di kelas 8A ini buat? Karena itu keyakinan kelas untuk jam saya, yang IPS. Di kelas kita apalagi gitu kan. Tapi yang lebih enak itu emang kolaborasi antara wali kelas dengan guru gitu. Jadi anak lebih apa sih? Kayak di kelas nopi gitu ya, misalkan contoh. Kelas nopi 8E kan. 8E. Jadi anak udah tahu, oh saya telat 5 menit, nah mikir rutanya Bu gitu. Jadi kalau keyakinan kan beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu seolah-olah saya merasa terpaksa. Tapi kalau dengan keyakinan, saya yakin gitu, kalau dengan keyakinan anak merasa sadar diri. Oh ini kan saya yang buat, berarti konsekuensinya seperti ini gitu kan. Makanya saya sudah terapkan, sekalipun saya di kelas nopi bukan wali kelasnya, tapi ada keyakinan di kelas 8F juga ada ya Neng. Walaupun Bu Uris mungkin itu hak Bu Uris di kelas 8F, tapi saya ketika jam saya terapkan keyakinan kelas yang kita buat ya, yang di 8F. Dan alhamdulillah ya Neng, lumayan, walaupun saya nggak pada namanya. Oke, bagus ya Bu Nina. Bu Nina tidak hanya ke kelasnya saja, tapi ke kelas yang lain juga, termasuk ke kelas saya. Dan emang harus sih Bu, harus kita semua guru emang seperti itu. Jadi jangan hanya berpatok kepada, ini mah tugas wali kelas. Kita juga berhak sama-sama. Ya, konsekuensi, ya. Bagus ya, tepuk tangan dong buat Bu Nina. Bagus. Ya, keyakinan kelas yang dibuat oleh setiap wali kelas. Ya, ke kelas yang mungkin kelas 7 tidak, saya karena tidak mengajar, tapi ke kelas mata pelajaran yang lain yang diajarkan gitu. Ada sebagian yang dibuatkan keyakinannya, ada yang tidak. Tapi lebih bagusnya itu dibuatkan ya, agar terus keyakinan tersebut itu keyakinan kelas tersebut itu dibuat oleh mereka sendiri, dari hati mereka sendiri ya, tidak ada paksaan dari kita semua. Kalau untuk wali kelasnya semuanya pasti sudah membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apakah keyakinan dan peraturan itu sama atau berbeda? Beda. Mari kita lihat di sini. Bedanya apa? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada aturannya ya. Kalau misalkan cuci tangan kita habis makan. Makan apa nih? Mau makan nasi padang atau apa nanti? Atau mau detop, atau mau chicken, atau mau apa? Mau basreng. Mau makan apa nih? Saya serius nanya. Boleh. Oke. Nah, setelah nanti kita makan nasi padang ya. Nah, ke tangan kita, sebelumnya kita ya kan ya, tangan kita itu kan setelah makan pasti kotor. Ya, tangan kita pasti kotor. Tangan tersebut cuci tangannya bagaimana? Langsung gitu aja atau gimana? Gerakan tidak memakai gerakan atau dijilat-jilat saja atau bagaimana? Kalau sunnah Nabi iya dijilat dulu. Ya. Nah, cuci tangan tersebut kalian seperti apa sih? Ke air pakai sabun, bilas lagi, ya pakai air lagi. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, ya seperti itu ya. Jadi biar tangan kita bersih lagi, tidak ada apa namanya bumbu-bumbu nasi padang lagi ya. Pakai sabun biar tidak bau aminges gitu kan, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan, kemudian ada nilai kebajikan yang dituju. Kembalikan barang ke tempatnya, termasuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah. Oke, ini saling menghormati. Hadir di sekolah termasuk menghormati orang lain yang berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, di sini adalah keamanan, saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, berempati. Dilarang merokok. Kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker. Kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor. Keselamatan. Oke, ini contoh keyakinan kelas dari tingkat SMP ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kalian perlu senang, perlu belajar, semua harus belajar ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan tersebut ya, di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti perlu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini: penghukum, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, pemantau. Ya. Artinya di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukuman fisik tersebut ya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas ya. Kamu selalu saja salah ya. Pasti selalu yang terakhir selesai." Di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar sangat lembut, akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Ya, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Ya, jadi suaranya itu lebih
lembut sekali kalau pembuat merasa bersalah. Di sini intonasinya juga sangat lembut gitu ya. Seperti siapa di sini yang suaranya lembut sekali gitu? Bu Sri, iya Bu Sri kalau marah pun juga lembut ya. Atau siapa lagi ya? Yang lain ada ya pasti. Yang suaranya lembut sekali. Teman, guru. Oh iya, Bu Lisna. Terlalu lembut. Masya Allah ya. Ngorowok, siapa yang ngorowok? Guru di posisi teman di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan hal tersebut dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, di sini pertanyaan yang diajukan seorang pemantau di sini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini adalah pertanyaan dari pemantau. Kemudian manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah pertanyaan dari manajer. Nah, ini adalah kelima posisi kontrol tersebut ya. Oke, di sini ada sebuah video. Bisa kita lihat tentang 5 posisi kontrol dari kita belajar ya. Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Sama ya. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah contoh ceritanya. Ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada yang pernah? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang Bapak Ibu, contoh tersebut adalah 5 posisi kontrol. Ya. Oke. Nah, dari kedua cerita tersebut ya, ada cerita tentang 5 posisi kontrol. Itu ceritanya, jadi ada guru yang menghukum siswanya dengan nada yang tinggi ya, dan yang kedua itu guru tersebut menggunakan suaranya, intonasinya itu lembut sekali ya, jadi membuat merasa bersalah ya. Kalau yang pertama itu penghukum. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah ada langkah, ada teori kontrol. Yang ke-1 menstabilkan identitas ya. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, ketahui dulu namanya siapa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya apa, kesalahannya apa, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya ya. Ketiga strategi tersebut di sini dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori 3 restitusi ini ya. Nah, di sini adalah contoh video dari segitiga restitusi. salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama
dan Diane Glosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari cerita tersebut juga sama ya, tadi teorinya itu segitiga restitusi. Yang pertama identitas diri, kemudian menstabilkan kesalahan, yang kedua keyakinan kelas atau solusinya. Baik, itu segitiga restitusi dari materi terakhir hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya ke dalam pendidikan sehari-hari kita, ke dalam kegiatan sehari-hari kita. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup hari ini.